Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat di tengah masa pandemi COVID-19, jumlah penduduk miskin di Indonesia semakin bertambah. Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Angka kemiskinan Indonesia naik akibat pandemi. Halo, tahukah kalian bahwa persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2021 sebesar 10,14%, menurun 0,05% terhadap September 2020, tetapi meningkat 0,36% terhadap Maret 2020. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 27,54 juta orang, menurun 0,01 juta orang terhadap September 2020, dan meningkat 1,12 juta orang terhadap Maret 2020. Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2020 sebesar 7,88%, naik menjadi 7,89% pada Maret 2021. Sedangkan persentase penduduk miskin di pedesaan menurun menjadi 13,10% pada Maret 2021. Dibanding September 2020, jumlah penduduk miskin pada Maret perkotaan naik sebanyak 138,1 ribu orang, sedangkan pada pedesaan turun sebanyak 145 ribu orang. Dan garis kemiskinan pada Maret 2021 tercatat sebesar Rp472.525 per kapita per bulan, dengan garis kemiskinan berupa makanan sebesar Rp349.474 dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp123.051. Pada Maret 2021, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,49 anggota rumah tangga, dan demikian besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata sebesar Rp2.121.637. Lalu, apa saja sih faktor-faktor penyebab dari kemiskinan ini? Mari kita lihat. Berikut adalah faktor-faktor penyebab kemiskinan. 1. Harga kebutuhan yang tinggi. Harga kebutuhan yang tinggi ini akan berdampak pada tingkat kriminalitas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang kedua adalah tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini akan berdampak pada tingkat pengangguran yang tinggi. Yang ketiga adalah malas bekerja. Dan yang keempat adalah kualitas kesehatan yang buruk, di mana kualitas kesehatan yang buruk ini juga akan berdampak pada angka kematian yang tinggi. Setelah memahami apa saja faktor penyebab kemiskinan, penting juga untuk memahami apa saja dampak yang dapat timbul. Berikut ini dampak dari kemiskinan tersebut. Yang pertama, tingkat pengangguran tinggi. Dampak kemiskinan yang pertama bisa membuat angka pengangguran semakin banyak. Yang kedua yaitu kriminalitas tinggi. Dampak kemiskinan yang cukup penting diketahui adalah naiknya kriminalitas. Yang ketiga yaitu tertutupnya akses pendidikan. Tertutupnya akses pendidikan menjadi dampak kemiskinan yang bisa dirasakan. Yang keempat yaitu angka kematian tinggi. Ada beberapa solusi yang kita dapat. Yang pertama adalah update data penduduk untuk program tertentu yang membantu perekonomian masyarakat. Yang kedua ada subsidi administered prices. Yang ketiga ada insentif di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Yang keempat ada pengelolaan APBN secara cermat. Yang kelima ada penyediaan sarana dan prasarana. Yang keenam sosialisasi mengenai kemiskinan dan pentingnya pendidikan. Yang ketujuh perluasan lapangan pekerjaan dengan pemanfaatan sumber daya manusia secara maksimal dan baik.